Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa di channel Mari Belajar Mudah Belajar Matematika dengan materi pembahasan prediksi soal PTS 1 untuk kelas 8 bagian yang pertama. Oke, sudah siap? Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Berikut ini merupakan barisan aritmetika kecuali A, B, C, atau D. Sebelum kita menentukan mana yang merupakan barisan aritmetika atau bukan, kita lihat arti dari barisan aritmetika. Apa itu? Adalah barisan bilangan dengan selisih sama atau tetap antar dua suku yang berurutan. Oke, dapat dipahami ya? Selanjutnya, selisih itu disebut beda yang nanti diberi lambang dengan huruf B kecil. Oke, kita lihat bersama untuk option 1 atau option A. 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Di sini mempunyai perubahan atau beda atau selisih plus 2. Artinya di sini mempunyai B atau nilai beda. Sehingga di sini disebut sebagai barisan aritmetika. Demikian juga untuk yang B, yaitu 1 ke 4 itu 3, 4 ke 7 3, 7 ke 10 juga bertambah 3. Ya. Berarti di sini mempunyai nilai B, maka juga disebut sebagai barisan aritmetika. Kemudian untuk yang option C, 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, dan 8 ke 16. Selisihnya di sini tidak sama, berarti bukan ditambah, tetapi dikali ya. 1 dikali 2 jadi 2, 2 dikali 2 jadi 4, 4 dikali 2 jadi 8, dikali 2 jadi 16. Berarti di sini bukan ditambah tetapi dikali. Ya. Dikali 2 yang nanti angka 2 ini disebut sebagai R. Apa itu R? Yaitu rasio. Barisan yang mempunyai rasio disebut barisan geometri. Dapat dipahami ya? Oke, kita lanjut. Option D. 40 ke 35. 35 ke 30 dan 30 ke 25 dan seterusnya. Di sini mempunyai perubahan yaitu atau selisih berapa? 5. Positif atau negatif? Karena di sini turun, ya, berarti berkurang ya. Berarti selisihnya adalah negatif. Negatif 5 ini adalah nilai B. Barisan yang mempunyai nilai B atau beda atau selisih yang tetap, maka disebut sebagai barisan aritmetika. Jadi, dapat disimpulkan bahwa barisan aritmetika yaitu pada option A, B, dan D. Sedangkan option C merupakan barisan geometri. Dapat dipahami ya? Pasti bisa. Oke, bisa dilanjut? Oke, nomor 2. Dua suku barisan aritmetika bertingkat dari 2, 3, 5, 8, 12, dan seterusnya adalah, nah di sini kita diminta untuk meneruskan dua suku berikutnya. Berapa dan berapa? Sebelumnya kita ingin melihat atau mengetahui apa itu aritmetika bertingkat. Ya, di sini coba kita lihat dari 2 ke 3 itu bertambah 1. 3 ke 5 bertambah 2. 5 ke 8 bertambah 3. 8 ke 12 bertambah 4. Dan selanjutnya pasti kalian tahu bertambah berapa? Iya betul, bertambah 5. Dan selanjutnya bertambah 6. Oke? Kemudian kita lihat di sini dari pertambahannya di sini dari 1 ke 2 itu plus 1, 2 ke 3 juga plus 1, 3 ke 4
juga plus 1, 4 ke 5 plus 1, dan 5 ke 6 juga plus 1. Jadi di sini tetap ya, yang terakhir tetap. Nah, bentuk barisan yang seperti inilah yang disebut sebagai barisan aritmetika bertingkat. Karena di sini ini yang paling atas adalah yang utama, kemudian yang kedua, barisan yang kedua adalah pertambahannya ya, atau perubahannya, atau selisihnya yang selalu bertambah, dan yang paling bawah adalah selisih yang selalu tetap. Ya, itu adalah barisan aritmetika bertingkat. Nah, selanjutnya kembali ke pertanyaan, yaitu dua suku barisan yang belum diketahui atau yang ditanyakan ini. Berapa dan berapa? Kita sudah mempunyai barisan semula seperti ini ya, dengan pertambahannya berurutan, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, maka setelah 12 di sini ditambah berapa? Iya, ditambah 5. Ya, seperti ini tadi ya. 12 ditambah 5 hasilnya berapa? Iya, 17. Selanjutnya 17 ditambah berapa? Iya, betul. Ditambah 6 sehingga menjadi 23. Sehingga di sini yang ditanyakan tadi atau ditanda tanya ini sudah tahu jawabannya, yaitu 17 dan 23 ya. Jadi dua suku barisan berikutnya adalah 17 dan 23. Oke, dapat dipahami ya? Pasti dapat. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui barisan geometri, yaitu 1, 3, P, 27, 81, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapa nilai P? Ya, kita cari dulu rasionya ya. Ciri khas barisan geometri adalah mempunyai rasio. Bagaimana untuk menentukan rasio? Yaitu membagi suku kedua oleh suku pertama. Gitu ya. Jadi dua suku yang berurutan kita ambil kemudian kita bagi ya. Boleh juga suku ke-5 dengan ke-4 juga boleh. Bilangannya lebih besar. Kita ambil yang bilangannya kecil atau sederhana di sini ya. Coba kita ganti U2-nya adalah 3 dan U1-nya adalah 1. Sehingga diperoleh R sama dengan 3. Jadi rasionya adalah 3. Setelah rasio diketahui, kita dapat menentukan suku-suku yang belum diketahui, yaitu dengan cara mengali suku kedua, yaitu sebelum P, dikali dengan rasio R tadi ya. Di sini dikali rasio. Kalau ditulis seperti ini ya. U3 sama dengan U2 dikali R. Dikali rasio. Atau pakai rumus umum juga boleh yang sebelah kanan ini. Ini rumus umum, yaitu rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Gitu ya. Ini rumus umum untuk barisan geometri. Nah, kemudian kita ganti yang sudah diketahui. Jadi karena U3 ini adalah P, kita ganti P, U2-nya adalah 3 ini, dan R-nya nanti kita ganti ya, ini kita ganti dengan 3. Kalau yang pakai rumus umum yang sebelah kanan, ya coba perhatikan di sini, N-nya diganti angka 3, A-nya adalah 1 karena di sini angka yang pertama adalah angka 1 ya. Kemudian R-nya adalah 3, pangkat N-1, pangkat 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 adalah 2, sehingga nanti diperoleh 3 pangkat 2. Gitu ya. Nah, di sebelah kiri atau yang U dikali R tadi, R-nya kita ganti dengan 3, jadi 3 kali 3 berapa? 9, betul. Akhirnya sama. Di sini 3 kuadrat hasilnya 9. Dikali 1 ya tetap 9. Sehingga suku ketiga nilainya 9. Ya, suku ketiga 1, 2, 3. Nah ini P, nilai P 9 sama yang kita hitung langsung. Ya, yaitu suku kedua dikali R tadi. Oke. Ternyata sama. Sama-sama nilainya 9. Dapat dipahami ya? Kalian boleh menggunakan rumus yang sebelah kiri, boleh pakai yang sebelah kanan. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4. Perhatikan gambar pola bilangan berikut, kemudian tentukan gambar pola ke-6 atau
suku ke-6 atau urutan yang ke-6. Nah, di sini ada gambar atau pola di mana di sini U1, U2, U3, U4 berbentuk segi 3 ya. Yang ditanyakan nanti adalah U6 sampai di sini. Berarti di sini juga ada U5 ya. Jadi U1, U2, U3, U4, U5 dan U6. Bagaimana untuk menentukan gambar U6? Tentunya mengikuti pola sebelumnya yaitu berbentuk segi 3. Maka yang selanjutnya juga harus selalu berbentuk segitiga. Oke, coba kita lihat di sini untuk gambarnya, untuk menambah atau melanjutkan gambarnya. Kalau dilanjutkan, ya seperti ini ya. Jadi U5 bertambah 5, U6 juga bertambah 6. Jadi tadinya di sini buletannya ya, di sini sisinya ada 1, 2, 3, 4. Kalau 5 maka di sini juga 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 6 di sini sisinya juga bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau ditulis aturan dalam menggambar ini adalah bertambah ya, bertambahnya berurutan. Jadi U1 ya 1, U2 ditambah 2, U3 ditambah 3, U4 ditambah 4, maka di sini nanti berapa? Iya, di sini 6 tambah 4 adalah 10, kemudian ditambah U5. 5 berarti ditambah 5, gitu ya. Demikian juga 10 tambah 5 berapa di sini? 15. Ditambah U6 berarti angka 6 ini ya. Maka di sini tambahnya adalah 6, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan angka pada urutannya atau suku keberapa. Oke? Oke, kita lanjut untuk menentukan banyaknya bulatan ya. Kalau kita ingin menentukan berapa bulatan-bulatannya, kalau suku pertama dan kedua saya kira tidak masalah, langsung kelihatan ya. Ini 1, ini 3. Nah, nanti kalau suku-suku yang semakin besar bagaimana? Nah, kita lihat di sini ada 6 ya. 6 itu berarti dari suku ketiga dikali kakaknya 4 dibagi 2 ya. 3 kali 4 berapa? 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oh, jadi ada 6 gitu ya. Ya, jadi suku ketiga itu banyaknya bulatan adalah 3 dikali kakaknya 3 yaitu 4. Kemudian dibagi 2 hasilnya 6. Kalau misalnya kita ingin menghitung suku yang kelima, berarti ya 5 dikali kakaknya 5 yaitu 6. 5 kali 6, kemudian dibagi 2. 5 kali 6 berapa? 30 dibagi 2, 15. Gitu ya. Oke, lanjut yang ini. Suku yang ke-6. Berarti 6 dikali kakaknya berapa? 6. Kakaknya 6 adalah 7. Jadi 6 kali 7. Dibagi 2. Hasilnya berapa? 6 kali 7 berapa? 42. Ya, dibagi 2. 21. Dan seterusnya. Oke ya. Jadi untuk menentukan banyaknya kalian pakai perkalian seperti ini. Di mana di sini aturannya gampang dilihat dan diikuti. Oke? Dapat dipahami ya? Pasti bisa. Oke. Lanjut untuk soal nomor 5. Tentukan gambar pola keempat dari bilangan persegi panjang berikut. Di sini pola 1 ada 2 buletan. Dan pola kedua ada 6 ya. Di sini yang ditanyakan pola keempat. Nah, di sini tentunya sebelum pola keempat ada pola ketiga. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat aturannya di sini ya. Untuk pola 1 di sini banyaknya buletan pola 1 ya. 1 kali 2, 1 kali kakaknya jadi 2. Pola kedua ya 2 kali kakaknya 2, 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, pola ketiga ya sama caranya. 3 dikali kakaknya 4.
sama dengan 12. Dan pola keempat, tentunya 4 dikali kakaknya 4. Berapa? Iya, betul. 4 kali 5 sama dengan 20. Oke? Sehingga nanti kita dapat menggambar atau melanjutkan gambarnya berbentuk persegi panjang dengan susunan sesuai dengan jumlah bulatan-bulatannya. Ya, coba kita lihat di sini untuk yang pola 1 kan 1 kali 2. Kalau ini 2 kali 3. Maka pola ketiga 3 kali 4. Pola keempat 4 kali 5. Begitu ya. Nah, semua berbentuk persegi panjang dan banyaknya bulatan di sini sesuai dengan aturannya tadi ya. Di sini perkalian di mana berurutan saja. Jadi dikali dengan kakaknya. Oke? Pola keempat berarti 4 dikali kakaknya 5. Pola ketiga ya 3 dikali 4. Hasilnya 12 dan seterusnya. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke soal nomor 6. Barisan bilangan dengan rumus UN sama dengan 4N min 3. Maka tentukan 3 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Gunakan rumus UN sama dengan 4N min 3 ini dengan mengganti N, ya, N-nya ini nanti diganti dengan angka 1, 2, dan 3. Kenapa 1, 2, dan 3? Karena permintaannya di sini 3 suku pertama. Jadi 3 suku pertama itu ya suku ke-1, ke-2, dan ke-3. Begitu ya, dapat dipahami ya? Oke, nah selanjutnya kita mengganti N-nya tadi dengan satu urut dari yang paling kecil ya. Kita gantikan kepada rumus yang disediakan tadi dari soal ya. Dari soal diberikan rumus UN yaitu 4N min 3. Maka di sini kita dapat mengganti N dengan 1 sehingga menjadi U1 ya. 4N jadi 4 kali 1. Dikurangi 3 tetap kurangi 3. 4 kali 1 sama dengan 4 dikurangi 3. Ya, ini hasilnya berapa? Iya, 1. Demikian juga untuk N sama dengan 2. Maka di sini menjadi U2. 4 kali 2 dikurangi 3. 4 kali 2 berapa? Iya, 8. Kemudian dikurangi 3, hasilnya adalah 5. Dan U3 berarti N-nya diganti angka 3. Menjadi U3 sama dengan 4 dikali 3 dikurangi 3. 4 kali 3 berapa? Iya, 12 dan dikurang oleh 3. Hasilnya adalah 9. Sehingga di sini kita mempunyai 3 suku pertama barisan itu, yaitu 1, 5, dan 9. Kita tulis di sini. Oke? Gampang bukan? Iya, pasti gampang dan mudah tentunya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Barisan aritmetika 2, 5, 8, dan seterusnya. Maka nilai suku ke-12 adalah, bagaimana caranya? Tentukan dulu nilai dari A, B, dan N. Ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan suku ke-12 dengan menggunakan rumus. Ya, dari barisan bilangan 2, 5, 8, kita dapat menentukan nilai A ya. Nilai A itu berarti yang pertama ini, suku yang pertama yaitu 2. Selanjutnya B yaitu selisihnya. Selisihnya 2 ke 5 berapa? Atau 5 ke 8 berapa? Iya, 3 ya. Di sini positif. Bertambah 3 berarti di sini positif 3. Kalau berkurang itu negatif. Kalau bertambah berarti positif. Positif 3. Sementara untuk N dari mana? Iya, dari suku ke-12. Permintaannya adalah ditanya suku ke-12. Berarti kita pakai N sama dengan 12. Kita tentukan suku ke N atau UN atau rumusnya seperti ini yang harus kalian ingat-ingat. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Kita ganti.
N-nya dengan 12, A-nya dengan 2, ya ini tadi ya, ditambah dalam kurung N-1. N-1 berarti menjadi 12 min 1. Dikali B. B-nya berapa? B-nya adalah 3. Selanjutnya yang di dalam kurung kita kerjakan dulu menjadi 11. Kemudian nanti dikali 3 jadi 33 dan ditambah 2. Hasilnya berapa? Iya, 35. Jadi suku ke-12 adalah 35. Mudah bukan? Iya, pasti mudah. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Barisan aritmetika diketahui nilai suku ketiga sama dengan 11 dan beda atau B nilainya sama dengan 4. Maka tentukan nilai suku ke-10. Berapa? Iya, bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Cari dulu A dengan rumus UN. Masih ingat rumus UN? Iya, ini tadi ya. Ini yang harus kalian ingat. Ini tidak berubah. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ini modal utama kalian. Harus kalian ingat ya. Rumus UN A ditambah N-1 dikali B. Kemudian kita menggunakan yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah suku ke-3. Berarti U3 harus sama dengan 11. Jadi U3 harus sama dengan 11. Ini ya. Di mana rumus UN kan ini. Ya, kita turunkan di sini. Ya, ini nilainya harus 11. Bagaimana caranya? Ya, kita ganti N-nya nanti kita ganti dengan 3. Karena N diganti angka 3. Berarti N di sini juga ganti angka 3 di sini. Oke? Ya, kita tulis di bawahnya. A ditambah 3 dikurangi 1. B-nya 4. Karena di sini soalnya 4 ya. Tadi diketahui 4 harus sama dengan 11. Yang di dalam kurung 3 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 4 ya. Nanti kalau dijumlah dengan A harus sama dengan 11 ya. 2 kali 4, 8. Kalau ditambah dengan A harus jadi 11. Bagaimana untuk menentukan nilai A? Iya, A sama dengan 11 dikurangi 8. Oke? Iya. Sehingga ketemu A berapa? Betul, 3. Kalau A sudah ketemu, maka kita dapat menentukan nilai suku ke-10 dengan menggunakan rumus UN ya. UN itu N-nya diganti 10 gitu ya. Maka nanti akan diperoleh seperti ini bentuknya. UN N-nya ganti 10, A-nya diganti angka 3 dari sini tadi 3 ya. N-nya diganti 10 dikurangi 1, kemudian B-nya kita ganti dengan 4 atau di sini yang diketahui adalah 4 tadi. Oke. Di dalam kurung kita kerjakan dulu. 10 kurangi 1 hasilnya 9. Kemudian nanti dikali 4 hasilnya adalah 36. Dan ditambah 3. Hasilnya berapa? Iya betul. 39. Jadi suku yang ke-10 nilainya adalah 39. Bagaimana? Dapat dipahami ya? Semoga kalian semua paham. Oke, kita lanjut ke soal ke-9. Barisan aritmetika 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Maka tentukan nilai suku ke-101. Ya, berapa? Ya, kalau di sini hanya suku ke-5 atau 6, kalian bisa melanjutkan ya. Ya, setelah 15 di sini, ya 10 dan 5 dan seterusnya. Tetapi karena ini ke-101, maka lebih baik kita gunakan rumus. Bagaimana caranya? Tentukan dulu nilai A, B, dan N berapa. Oke? Ya. Barisan yang diketahui adalah 30, 25, 20, 15. Maka kita dapat menentukan nilai A, yaitu suku yang pertama. A itu 30 ya, yang merah ini. Kemudian B adalah selisihnya dari 30 ke 25 itu berkurang 5. Ya, berkurang 5, berkurang 5 berarti negatif 5. Selanjutnya N memakai angka 101. Dari mana ya? Karena suku ke 101 ya. Suku ke N. N-nya 101. Oke.
kita gunakan untuk menentukan suku ke-100 tadi, kita masukkan ke dalam rumus UN. Ya, ini selalu kalian ingat-ingat rumus ini. Oke, kita ganti N-nya dengan 101, maaf ya. 101, A-nya diganti 30 ya, karena ini tadi A sama dengan 30, N-nya 101, kemudian dikurangi 1, dikali B, B-nya adalah min 5. Oke, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu menjadi 100 dikali min 5. Kita kalikan dulu, hasilnya adalah min 500. Min 500 kemudian ditambah dengan 30. Ya. Masih ingat cara menjumlahkan bilangan bulat, negatif dan positif? Ya, negatif kita umpamakan hutang ya, hutang 500 di sini dibayar 30, berarti masih punya hutang 470. Ya. Mudah ya? Oke, jadi suku ke-101 nilainya adalah negatif 470. Oke? Selesai untuk nomor 9. Bagaimana, bisa dilanjut? Iya, pasti bisa. Kita lanjut soal nomor 10. Barisan aritmetika dengan suku ke-4 sama dengan 13 dan suku ke-6 sama dengan 19. Maka tentukan nilai suku pertama dari barisan tersebut. Bagaimana caranya? Iya. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu U4 sama dengan 13, U6 sama dengan 19 ini ya. Kemudian yang ditanya apa? Suku pertama atau A sama dengan berapa? Oke? Caranya bagaimana? Kita tentukan dulu nilai beda atau B. B-nya berapa? Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah gampang dengan menggunakan rumus yang sederhana, yaitu U6 yang diketahui ini ya. Jadi dikurangi U4. Nah, juga diketahui. Dibagi N-nya atau sesuai dengan angkanya di sini. Karena ini 6 dan 4 ya, 6 dikurangi 4. Gitu ya. Mudah kan diingat-ingat? Kemudian kita ganti atau di sini kita hitung 6 dikurangi 4 itu adalah 2 dan yang di atas U6 tadi adalah 19, U4-nya 13. Jadi 19 dikurangi 13 hasilnya adalah 6/2. Jadi ini hasil pengurangannya adalah 6 terus dibagi 2 berapa? Iya, betul. Ini adalah nilai B sama dengan 3 ya. B-nya sudah ketemu 3, maka kita dapat menentukan atau mencari nilai A. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus UN juga ya, ini yang selalu harus kalian ingat. Kemudian kita pakai salah satu yang diketahui, boleh U4, boleh U6, gitu ya. Kalau U4 harus sama dengan 13 nanti ya. Coba untuk yang pakai U4, N-nya diganti 4 harus sama dengan 13 ini ya. Jadi harus sama dengan 13. Rumusnya yang ini. Rumusnya kita ganti. A-nya tetap A karena belum tahu. N-nya diganti 4. Dari mana 4? Ya dari sini. N-nya adalah 4. U4. Dikurangi 1 tetap. B-nya pakai yang tadi kita temukan yaitu 3. Oke? Harus sama dengan 3. Yang di dalam kurung kita hitung dulu. Yaitu 4 kurangi 1 sama dengan 3 dikali 3 berapa? Iya, 9. Harus sama dengan 13 jika ditambah dengan A ya. A tambah 9 sama dengan 13. Oke? Maka kita dapat menentukan A. Bagaimana caranya? Iya betul. A sama dengan 13 dikurangi oleh 9. Sehingga akan diperoleh A sama dengan 4. Jadi suku pertama sama dengan 4. Bagaimana? Mudah bukan? Pasti mudah. Asalkan kalian belajar, semua akan menjadi lebih mudah. Oke? Oke. Ternyata sudah sampai pada akhir pertemuan untuk kali ini. Terima kasih.
Semoga kalian semua menjadi pintar dan sukses. Amin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.